Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ketiga ini kita akan bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Ya Aba Bapa, sungguh kami ucap syukur bila pada hari ini kami bisa kembali beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bisa menyembah yang Maha Agung Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kuasa-Mu yang terbesar di dalam hidup kami. Kemurahan-Mu yang selalu menuntun kami. Dan jalan-jalan-Mu yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Kami mau bersuka cita karena Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Karena Engkaulah Tuhan yang penuh dengan kasih. Kami mau tenggelam di dalam kasih setia-Mu Bapa. Dan ajari kami Tuhan untuk bisa mengasihi sesama kami dengan cara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ibadah kami serahkan di tangan yang Maha Kudus. Hati kami serahkan pada Roh Kudus. Kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih yang Maha Kudus. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yes Tuhan Yesus, Kaulah kebenaran yang sejati. Yesus Kau kebenaran, hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan kami Tuhan. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Kami nyatakan janji kami di hadapan-Mu Bapa. Janjiku kepadamu. Kalau ku hidup
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Yesus, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita pandang wajah Yesus. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Ini kerinduan kami Bapa. Hatiku tetap terus melekat padamu ya Yesus. Oh rapata kala wala lala syakara wala 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 wala. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan bisa Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Takkan bisa dunia menjauhkan kami dari kasih-Mu. Karena kami percaya Tuhan Yesus, kasih-Mu jauh lebih besar dari apapun. Nama-Mu jauh lebih besar dari apapun Tuhan. Kami selalu ada di dalam naungan kasih-Mu. Engkau selalu memelihara kami, Engkau selalu menaungi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Bahwasanya untuk selamanya kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih-Mu akan tetap tinggal di dalam hidup kami. Dan kami mau tinggal di dalam-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau berlebih-lebih di dalam hidup kami. Horapata kalawalala syakata karawalala shikarawalala. Horapata kalawalala syakarawalala. Mari kita bersama-sama berbahasa roh. Horapata kalawalala syek. Horapata kalawalala syek.
yang berkuasa, Yesus. Kau yang penuhi kami, Kau yang telah mengasihi kami, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh tahu Engkau hadir bersama kami. Engkau yang telah merindukan kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan duduk di bawah kaki-Mu. Menikmati hadirat-Mu Yesus. Menikmati kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan memenuhi hidup kami. Kami buka hati kami buka roh kami. Biarlah Engkau yang penuh di dalam kami Yesus. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan terjadi di pemulihan terjadi di sini. Mari bersorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan. Katakan Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik Yesus. Kami menantikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau yang layak kami nantikan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Kami mau Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, roh kami, segenap hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu yang berkuasa di dalam hidup kami, bekerja penuh di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat-jemaat yang kami kasih. Dalam kasih Kristus, kita kembali berjumpa di dalam peribadatan yang spesial. Walaupun dalam ibadah yang online, tetapi kami percaya pengurapan Tuhan di dalam ibadah ini tetap terjadi atas kita semua. Mari kita menikmati ibadah kita pada pagi hari ini dan memulai merenungkan firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan oleh gereja kita, yaitu rencana Tuhan yang tidak mungkin gagal. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul memahami
blueprint-nya Tuhan, itu maksimal di dalam pemakaiannya. Saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, mungkin sebagian jemaat sudah menghafal ayat ini, tetapi pada pagi hari ini saya ingin tegaskan, di dalam bahasa aslinya dikatakan lebih detail, yaitu sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang detail, ya, rancangan-rancangan yang detail apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan kepadamu, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan pasti. Nah, itu jelasnya seperti itu. Jadi rancangan-rancangannya detail, kemudian hari depan yang penuh harapan yang pasti. Ya, itu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus berupaya untuk menerima rencana-rencana Allah ini, rencana-rencana Allah dalam kehidupan kita ini, rencana yang begitu luar biasa yang sudah tentukan kepada kita semua, sehingga kita semua boleh menerima satu harapan yang pasti di dalam Tuhan. Tetapi saudara, di dalam Efesus 1 ayat 18 dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, dikatakan untuk mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, untuk mengerti harapan yang pasti itu, saudara. Tidak semuanya orang dapat menerimanya, tidak semua orang percaya itu dapat mengerti bahkan menerima harapan yang pasti itu, saudara. Kenapa? Karena hanya yang mata hatinya terang, ya, hanya yang mata hatinya terang, dikatakan ayat Efesus 1 ayat 18 ini, baru bisa mengerti pengharapan yang pasti itu, yang terkandung di dalam panggilannya, saudara. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak memahami kehilangan berkat-berkat Tuhan, kehilangan rencana-rencana Tuhan yang pasti itu karena kita tidak pernah diterangi hatinya. Saudara, suatu saat saya pernah menulis di wall Facebook, saya tulis judul, di kuburan ada banyak harta karun yang terkubur. Apa maksudnya? Maksudnya begini, saudara. Di dalam kuburan itu ada banyak harta karun, yaitu talenta-talenta, skill-skill atau potensi-potensi yang selama hidupnya tidak pernah dipakai di dalam dunia ini. Dan ketika orang tersebut meninggal membawa talentanya. Ada skill kepandaian kedokteran, ada skill teknik sipil, ada kepandaian teknik elektro dan sebagainya. Semuanya potensi-potensi itu, semua talenta-talenta yang Tuhan berikan itu selama hidupnya tidak pernah digunakan secara maksimal dalam kehidupannya, sehingga mereka terkubur, dan dalam kuburannya itu terkubur juga talenta dan potensinya. Itulah yang saya maksud, bahwa di dalam kuburan ada banyak potensi, ada banyak harta karun yang terkubur. Manusia seringkali terlena dengan tujuannya sendiri. Manusia sering terlena dengan kehidupannya sendiri, sehingga dia lupa untuk apa dia dilahirkan di dalam dunia ini. Kita tahu pasti bahwa setiap manusia yang dilahirkan dalam dunia ini, tentu saja Tuhan berikan satu rencana-rencana yang besar. Tuhan selalu selipkan di dalam kehidupan kita semua itu tujuan hidup kita. Kalau orang sekarang mengatakan calling kita seperti itu. Nah, saudara, pahami, saudara,
Kalau saudara tidak memahaminya, maka saudara sendiri akan menjadi salah satu bagian dari kuburan tersebut. Kita terkubur bersama dengan potensi kita, kita terkubur dengan talenta kita. Ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 mengatakan seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, kita ini ditebus Tuhan dengan darah yang mahal. Kenapa kita ditebus dengan harga yang mahal? Karena Tuhan tahu kita ini betapa spesial dari mata Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa ada satu talenta-talenta yang akan dipakai, yang akan diurapi menjadi sebuah kegerakan yang luar biasa. Jadi kalau saya membeli sesuatu, misalnya kalung berlian dengan harga yang mahal, maka saya tahu nilai harga dari kalung tersebut. Saya tidak mungkin membeli plastik yang mirip berlian dengan harga yang mahal. Saya tidak mungkin beli emas-emasan yang palsu dengan harga yang mahal. Saya berani membeli emas yang murni, berlian yang murni. Kenapa? Dengan harga yang mahal. Karena saya tahu nilainya barang tersebut. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan menebus kita dengan harga yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan tahu kita ini begitu berharganya di matanya. Amin, saudara. Itulah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus mengerti, kalau kita ditebus dengan darah yang mahal, dengan harga yang mahal, berarti kita ini spesial di mata Tuhan. Dan kita harus sadar bahwa kita ini sedang dirancang Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Sebuah tujuan yang mulia, sebuah tujuan yang luar biasa di dalam kehidupan kita ini. Tuhan berani menebus kita karena ada tujuan yang Tuhan selipkan di dalam kehidupan kita ini. Kalau saya ingin membeli sebuah mobil dengan sebuah kenyamanan, tentu saja saya akan membeli mobil sedan, benar kan? Dan jika kalau ingin membeli mobil untuk muatan barang, saya akan membeli truk. Jadi setiap saya membeli sesuatu selalu ada tujuannya. Demikian juga Tuhan, ketika Tuhan melahirkan kita di dalam dunia ini, Tuhan juga telah menaruhkan tujuan dalam hidup kita. Seorang insinyur tidak mungkin Tuhan suruh bikin bakso. Demikian juga seorang tukang bakso tidak mungkin Tuhan suruh bikin pesawat terbang. Masing-masing orang itu telah ditentukan tujuannya masing-masing, potensinya masing-masing, talentanya masing-masing. Rencana Tuhan yang diselipkan di dalam kehidupan kita, itulah yang harus kita tangkap di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam Roma 8 ayat 28, ayat favorit banyak orang ya. Kita bacakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, orang sering mengatakan bahwa dikit-dikit, oh Allah turut bekerja, percaya saja Allah turut bekerja. Tapi perhatikan lebih dahulu, saudara. Ayat ini secara lengkap ya. Dikatakan Allah turut bekerja. Ya, Allah turut bekerja dengan satu syarat. Apa syaratnya? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan jika saudara tidak berjalan atau terpanggil di dalam rencananya, maka ayat ini bukan untuk saudara. Nah itu saudara, seringkali orang memotong-motong ayat, diambil hanya atasnya saja, di bawahnya seringkali tidak pernah dipahami. Pada pagi hari, mengertilah, saudara kalau ingin menerima ayat ini dalam kehidupan saudara, maka ada satu syaratnya, yaitu saudara harus berjalan terpanggil sesuai dengan rencananya.
Amin, saudara. Ya, oke, kita lanjut. Saudara mengerti enggak apa artinya dosa? Ya, dosa itu dalam bahasa aslinya hamartia. Apa artinya hamartia itu? Hamartia itu adalah melenceng dari sasaran yang dituju. Ya, melenceng dari rencana Allah. Melenceng dari tujuan yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Saudara, saudara tahu ikan arwana? Ikan arwana itu adalah ikan yang mahal, ya. Tetapi di Irian Jaya, pedalaman Irian Jaya dan di pedalaman Kalimantan, ikan arwana dikonsumsi, dibakar untuk dimakan bagi mereka. Saudara, kalau seandainya orang pedalaman Irian Jaya itu mengerti betapa harganya arwana yang hidup itu mahal, maka dia tidak akan mengkonsumsi untuk makanan yang hanya untuk mengenyangkan semalam aja. Ya. Kenapa ikan arwana dibakar? Karena ikan arwana berada di tangan yang salah. Ikan arwana di tangan orang yang tidak mengerti tentang berapa harga ikan arwana yang hidup. Suatu kali ada seorang petualangan dari Eropa sedang mengembara di Afrika, di sebuah dusun di Afrika. Nah, ketika dia sedang santai berjalan-jalan di sekitar sana, dia melihat ada banyak anak-anak kecil memainkan kelereng atau gundu yang kelihatannya tidak rata. Tapi dari jauh si petualangan ini melihat, wah kok begitu berkilau aja. Kemudian dia melihat dengan dekat, dia pinjam bentar, dia lihat, oh dia langsung cepat-cepat mengembalikan itu kepada anak-anak. Kemudian dia di dalam kemahnya, dia mengeluarkan kelereng yang dia bawa dari Eropa, yang lebih bagus daripada kelereng yang dipakai oleh anak-anak tersebut. Kemudian dia bawa, dia tunjukkan pada anak-anak, dia tuker. Ayo saya tuker yang kelerengnya tidak rata itu dengan kelereng saya yang bagus-bagus. Wah, anak-anak begitu senangnya melihat kelerengnya bagus, bikinan pabrik. Sedangkan kelereng yang dia buat adalah kelereng bikinan asal-asalan saja. Mereka menukarnya semua, kelereng-kelereng itu. Sudah tahu nggak? Kelereng yang nggak rata itu apa? Anak-anak Afrika memainkan berlian. Berlian hasil tambang yang ada di daerah tersebut. Mengapa berlian yang mahal itu hanya dibuat kelereng? Karena anak-anak Afrika itu tidak mengerti betapa mahalnya harga kelereng itu, yaitu berlian itu. Dan ketika ada orang yang mengerti harga berlian itu, maka dia rela menukarkan dengan apa saja untuk memiliki berlian tersebut. Nah saudara, dua cerita ini, baik berlian maupun ikan arwana itu merupakan gambaran jikalau kita tidak mengerti tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, rencana Tuhan dalam kehidupan kita, blueprintnya Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan hidup dengan satu tujuan yang salah, hamartia, tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan rencana Allah, tidak sesuai dengan blueprintnya Tuhan. Tuhan ingin kita mengerti, setiap kita mengerti tujuan utama ketika kita dilahirkan ke dalam dunia ini. Janganlah kita menjadi orang irian di pedalaman yang membakar ikan arwana untuk dibuat makan malam, atau membuat berlian hanya untuk main kelereng. Itu semuanya tidak tepat pada tempatnya. Itu semua hamartia. Hidup kita ini haruslah hidup yang penuh dengan langkah-langkah untuk mengisi panggilan kita, tujuan hidup kita, rencana Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita dapat menemukan kemaksimalan di dalam kehidupan kita. Itulah rencana Allah di dalam kehidupan kita yang harus kita pahami, dan jikalau kita tidak memahaminya,
kita akan kehilangan arti di dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Ada sebuah kisah di dalam Kejadian 37 ayat 2 dikatakan tentang Yusuf, ya. Ketika Yusuf masih kecil, ketika Yusuf masih berusia sekitar remaja menjelang dewasa, dia menerima nubuatan dari Tuhan, menerima blueprintnya Tuhan, menerima rencananya Tuhan dalam kehidupannya, yaitu dia akan menjadi penguasa, pemimpin. Ya, dikatakan dia mendapat mimpi 11 berkas gandum menyembah dia, atau 11 bintang dan bulan dan matahari menyembah dia. Artinya Yusuf akan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Di dalam Kejadian 37 ayat 2 ada satu peristiwa yang kira-kira perlu kita cermati. Mari kita baca sama-sama. Kejadian 37 ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasanya mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Perhatian kata-kata, Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Saudara perhatikan, ketika Yusuf mendapat sebuah rencana Allah untuk menjadi penguasa. Kenapa Yusuf memiliki rencana untuk menjadi penguasa? Karena Yusuf ditentukan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan. Itulah blueprintnya Tuhan terhadap Yusuf. Itulah tujuan Tuhan terhadap Yusuf. Itulah rencana Allah yang luar biasa yang ditanamkan Yusuf. Tetapi ada karakter-karakter yang tidak Tuhan sukai, ada karakter-karakter yang harus dikikis. Ya, harus dikikis. Yaitu Yusuf suka menyampaikan kabar kejahatan, kejelekan dari saudaranya. Orang yang suka menyampaikan kejelekan orang lain itu orang yang penuh dengan kesombongan. Dan kesombongan ini yang dimiliki Yusuf ini, jika terus terpelihara, maka pada akhirnya nanti akan menghambat rencana Allah di dalam kehidupannya. Kalau ini tidak dibenarin, tidak akan dibereskan, tidak akan pernah dikikis, maka akan sangat menghambat tujuan Allah di dalam kehidupannya. Saudara, ketika setelah ini ayat ini, maka Yusuf ditangkap oleh saudara-saudaranya yang benci padanya, kemudian dijual menjadi budak dan dibawa di rumah Potifar, digoda hawa nafsunya, kemudian masuk penjara raja-raja, dan kemudian baru ketemu dengan Firaun. Proses demi proses Yusuf alami. Kenapa? Tuhan bukan sembarangan untuk memproses seseorang. Tuhan bukan gegabah memproses seseorang, tapi Tuhan memproses seseorang selalu memiliki tujuan, yaitu untuk kesiapan hati kita menerima rencana Allah di dalam kehidupan kita, sehingga rencana Allah tidak akan digagalkan oleh manusia. Yusuf mengalami ujian itu, ujian yang sangat berat. Itu karena apa? Karena Tuhan ingin mengikis kesombongan dari Yusuf. Ya, terbukti di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Selanjutnya, ketika Yusuf sudah menjadi pemimpin dan ketika ayahnya meninggal, Yakub meninggal, kemudian saudara-saudaranya ketakutan dan dia merasa takut Yusuf balas dendam. Tetapi Yusuf menjawab apa? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Itu luar biasa ya saudara. Proses Tuhan itu menuntun seseorang untuk dapat menggenapi rencana Allah dalam kehidupannya. Jadi tidak semuanya orang diproses, kecuali orang itu hamartia, orang itu melenceng,
Orang itu ditenggarai ada bibit-bibit yang dapat menggagalkan rencana Allah dalam kehidupannya. Yusuf sudah tahan uji, dia menerima ujian begitu berat, dijual menjadi budak, menerima nubuatan menjadi pemimpin, tapi prosesnya menjadi budak, direndahkan. Ya. Kemudian di rumah Potifar, dia mendapat ujian, yaitu dia harus menahan hawa nafsunya. Ya. Kemudian masuk dalam penjara raja-raja, dia Tuhan kasih karunia penglihatan, pengertian tentang arti mimpi. Itu pun juga membuat Yusuf dibekali, sehingga walaupun dia punya pengertian itu, dia masih terabaikan oleh orang lain. Itulah proses Yusuf. Proses demi proses membawa kita untuk makin dekat dan makin mengenapi tujuan Allah dalam kehidupan kita. Yunus, ketika Tuhan telah tetapkan sebuah rencana yang luar biasa untuk menyelamatkan Niniwe, Yusuf hamartia, Yusuf melarikan diri, Yusuf keluar dari rencana Allah. Tetapi rencana Allah tidak mungkin gagal. Kenapa? Tuhan terus mengawal, Tuhan terus memimpin, Tuhan terus menyertai apa yang sudah Tuhan rencanakan di dalam kehidupan tiap orang. Sehingga Yunus akhirnya terjadi badai di kapalnya, dan Yunus dibuang di laut dan dimakan ikan 3 hari, kemudian dibalikkan ke Niniwe. Saudara, bagaimana dengan kehidupan saudara? Sampai hari ini, apakah saudara mengerti untuk apa Tuhan melahirkan saudara di dalam kehidupan di dunia ini? Kalau engkau gak mengerti pada pagi hari ini, engkau harus belajar untuk mengerti. Karena itu yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di surga. Di surga nanti Tuhan gak tanya berapa depositomu, berapa kekayaanmu, berapa rumahmu, tapi yang Tuhan tanya, apakah engkau telah menyelesaikan tugas-tugasmu dengan baik? Itulah perenungan kita pada pagi hari ini, saudara. Nah, terus bagaimana caranya? Selama ini sepanjang perenungan pada pagi hari ini coba bicara tentang rencana Tuhan, blueprintnya Tuhan. Tapi saya nggak tahu bagaimana menemukan rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Saudara, secara simpel, yang harus kita lakukan untuk dapat menangkap rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah, pertama, kita harus baca Alkitab. Kenapa? Karena di dalam Alkitab ini terdapat rancangan besar, ya, bahkan besar tentang perjalanan hidup manusia. Tak mungkin rencana Allah itu keluar dari bagian besar. Ya, rancangan detailnya gak mungkin keluar dari rancangan besarnya. Dan rancangan besarnya itu ada dalam Alkitab. Saudara harus baca Alkitab sungguh-sungguh, dari Kejadian sampai Wahyu, supaya saudara mengerti, oh ini bagian besarnya rencana Allah dalam kehidupan manusia. Nah, setelah saudara mengerti, baca Alkitab, kemudian berdoa, ya, membangun intimasi dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Ya. Dengan membangun keintiman dengan Tuhan, maka kita adalah seorang sahabat. Dan seorang sahabat akan diberitahu rencananya dalam kehidupan kita. Jadi perenungan pagi hari ini, saudara, adalah pertama, temukan blueprintnya Tuhan, temukan rencana Allah di dalam kehidupan kita, supaya kita nanti didapati sempurna di hadapannya. Yang kedua, jika kita sudah terlalu jauh keluar dari rencana Allah, maka ada kemungkinan Tuhan mengarahkannya kembali dengan caranya. Dan kalau masih bandel, mungkin ada cambuk ilahi yang akan menghajar kita. Mungkin selama ini jika Allah sudah merasa, kenapa hidup saya begini terus gak ada kemajuan, bahkan merosot, jangan-jangan sudah terlalu jauh dari rencana Allah. Tuhan suruh engkau begini, engkau melakukan begitu. Dan setiap kali kita semakin jauh dari rencana Allah, seperti Yusuf mengalami proses Tuhan, kita akan diproses oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, saya tidak akan memperpanjang renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi marilah kita merenungkan bersama-sama. Untuk apa kita diciptakan ke dunia ini? Untuk apa kita dilahirkan ke dalam dunia ini? Mengertikah rencana Allah di dalam kehidupan kita? Mengertikah kehendak Allah di dalam kehidupan kita? Itu yang terpenting, saudara. Supaya nanti suatu saat ketika sangkakala berbunyi, kita didapati sempurna.
Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan Benar Bapa, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Sebab kasih penyertaan Tuhan menyertai sepanjang hari dalam kehidupan kami. Dan kami tahu ya Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Dan kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau. Karena Tuhan sendiri Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kami sepanjang hari. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan bangkit berdiri. Dan kami boleh mengangkat tangan kami menerima berkat daripada Engkau. Kami tahu ya Bapa, kami bersyukur karena berkat Tuhan menyertai sepanjang hari dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami. Kami berterima kasih bahwa Engkau baik. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini. Terpuji bagi nama Engkau ya Tuhan, kami menerima berkat daripada Engkau. Kami bersyukur, yaitu berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.